Saudara-saudara yang terkasih, mulai hari ini Tuhan urapilah, jamahlah sakit penyakitku Tuhan. Kalau memang Engkau menghendaki aku sembuh, terjadilah. Kalau Engkau mengharapkan aku menunggu, berilah aku berkat-Mu Tuhan, supaya Kau beri aku rahmat kesabaran. Tapi Tuhan, bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu. Kalau melalui kehendak-Mu, aku harus menderita, menerima, berdamai dengan sakit penyakit ini Tuhan. Beri aku rahmat Tuhan, supaya aku bisa menyatukan sakit penyakit ini dengan penderitaan-Mu di salib. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Oma, opa, om, tante, ibu, bapak, adik-adik semua yang terkasih, saya berharap, saya berdoa semoga bila di antara kita ada yang sakit, kiranya Tuhan menurunkan berkat-Nya di masa-masa ini, supaya mereka yang sakit memperoleh kesembuhan. Tuhan, sudilah Kau sembuhkan, Kau jamah, Kau urapi hamba-hamba-Mu yang menderita sakit penyakit ini. Engkau tabib yang ajaib, Engkau yang selalu menampakkan kasih-Mu dengan kesembuhan-kesembuhan. Biarlah mereka Kau izinkan memperoleh kesembuhan, khususnya mereka yang sakit kanker, stroke, gangguan sendi, gangguan syaraf, gangguan pencernaan, pernafasan. Tuhan, sembuhkanlah umat-Mu ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku, edisi kali ini adalah edisi giveaway. Seperti yang Anda lihat di depan saya ini, ada 4 mistletoes. Mainan-mainan dekorasi Natal ini bisa digerakin loh. Nah, misalnya mulutnya bisa ngak 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 gitu. Ada 2 warna pink buat putri-putri, ada yang warna biru dan merah untuk yang cowok-cowok. Edisi giveaway kali ini saya sediakan dulu untuk adik-adik yang 17 tahun ke bawah. Siapa yang mau hadiah-hadiah ini? Mau dong Romo. Siapa sih yang gak mau hadiah Natal, dekorasi Natal dari Romo Joseph? Itu dari tahun ke tahun terkenal lah pokoknya. Romo, kok adik-adik doang Romo? Yang dewasa, yang orang tua kapan Romo? Tenang, masa Advent itu masih 3 minggu lagi. Saya akan sediakan buat Anda. Saudara-saudaraku, bagi adik-adik yang di bawah 17 tahun, silakan masuk ke Instagram Romo Joseph @rmjosusanto. Di situ ada postingan saya lagi pegang mistletoe ini, dijawab pertanyaannya, ditulis namanya, ditulis umurnya, supaya saya bisa tahu ini betul-betul anaknya memang yang menjawab, bukan omanya, bukan orang tuanya, bukan kakak-kakaknya. Nggak bisa diwakili, nggak bisa titip-titipan. Misalnya omanya gitu ya, jawabin buat cucunya gitu, itu nggak bisa. Karena yang mau saya jaring adalah supaya anak-anak ini bisa mendengar firman Tuhan, bisa mempersiapkan Natal juga, bukan cuma oma dan opa orang tuanya. Siap ya, silakan. Kalau ada sudah cukup jawabannya, nanti saya umumin pengumumannya mungkin hari Senin kali ya, karena hari Minggu saya akan sibuk. Saudara-saudaraku yang terkasih, Minggu Advent yang pertama ditutup dengan sebuah refleksi dari firman Tuhan, menyatakan dengan sungguh-sungguh rata di bacaan pertama, bacaan Mazmur, bacaan Injil, berbicara nada yang sama, yaitu Tuhan yang menyembuhkan luka-luka umatnya, sakit penyakit hamba-hambanya ini yang sangat dikasihinya. Saudara-saudara, menyembuhkan, bahasa Ibraninya itu Rafa. Pantesan Romo, ada malaikat Rafael, artinya Tuhan yang menyembuhkan, malaikat Rafael. Sudahkah Anda berkenalan dengan malaikat Rafael? Baca kisahnya. Malaikat Rafael diutus oleh Allah memberikan kesembuhan-kesembuhan bagi orang-orang sakit, dan mereka semua mengalami kesembuhan. Rafa, makanya ada kata juga urapan. Urapilah kami. Nah, seringkali kan dengan minyak baru. Urapan artinya
penyembuhan yang bekerja dalam diri kita yang berasal dari Allah melalui segala macam cara-caranya. Bisa lewat dokter, bisa lewat obat-obatan, bisa lewat seorang pendoa, bisa lewat firman Tuhan, bisa lewat pertobatan. Tuhan punya berbagai macam cara untuk menyembuhkan kita. Saudara-saudara yang terkasih, mulai hari ini Tuhan urapilah, jamahlah anakmu ini, jamahlah sakit penyakitku Tuhan. Kalau memang Engkau menghendaki aku sembuh, terjadilah. Kalau Engkau mengharapkan aku menunggu, sabar lagi, belajar dari sakit penyakit ini. Berilah aku berkat-Mu Tuhan, supaya Kau beri aku rahmat kesabaran. Tapi Tuhan, bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu. Kalau melalui kehendak-Mu, aku harus menderita, menerima, berdamai dengan sakit penyakit ini Tuhan. Beri aku rahmat Tuhan, supaya aku bisa menyatukan sakit penyakit ini dengan penderitaan-Mu di salib. Aku percaya sakit penyakitku hari ini adalah kemuliaan bagiku di dalam kerajaan-Mu. Saudara-saudara yang terkasih, itulah paham kita tentang sakit penyakit. Di dalam nubuat Nabi Yesaya bab 30 dikatakan nubuat tentang pemulihan demi pemulihan yang akan terjadi dalam diri orang-orang Israel melalui nubuat Nabi Yesaya ini. Pada waktu itu saya sudah tidak perlu mengulang panjang lebar lagi apa yang dialami oleh umat Israel ini sekitar tahun sebelum pembuangan, sebelum tahun 587. Mereka habis, mereka hancur, mereka kehilangan segala-galanya, termasuk juga mereka banyak mengalami sakit penyakit. Bukan cuma penyakit fisik, tangannya kenapa-napa, kepalanya kenapa-napa, paru-parunya, jantungnya, otaknya, hidungnya, indera-inderanya kenapa-napa. Bukan cuma itu saja bentuk penyakitnya, tetapi juga penyakit dalam masyarakat. Penyakit dalam masyarakat ini sungguh lebih mengerikan. Bagaimana tidak, kekejaman, ketidakadilan, fitnah, iri hati, penguasa yang mau menguasai segala macam, tidak pernah ada puasnya, kecurangan demi kecurangan, bahkan dalam dunia pengadilan, dalam dunia usaha, dalam dunia pertanahan, orang sedemikian kejamnya. Ternyata dari zaman dulu, zaman Nabi Yesaya, apakah juga terjadi di zaman sekarang? Bukan cuma di masyarakat yang jauh-jauh di sana atau perhubungan persahabatan antar bangsa, tapi dalam keluarga sendiri juga begitu, Romo. Penyakit manusia ini kayaknya nggak ada obatnya. Apotek tutup, Romo, kalau berhadapan dengan penyakit-penyakit masyarakat ini. Apa maksudnya, Romo? Apotek tutup, obatnya kagak ada. Ya kan, kalau pusing tinggal beli Panadol, kalau batuk-batuk tinggal beli misalnya Listerin misalnya, udah bisa sembuh. Tapi kalau penyakit masyarakat, penyakit hati, penyakit yang dipengaruhi oleh dosa, keserakahan manusia, itu obatnya apa? Saudara-saudaraku yang terkasih, dari zaman dulu manusia mencari obatnya apa terhadap sebuah keserakahan, terhadap sebuah perselingkuhan yang berulang lagi, berulang lagi, obat terhadap sebuah kebohongan, ketidakjujuran. Orang lebih suka hidup dengan keadaan yang seperti itu daripada hidup adil, damai, sejahtera, penuh kasih. Manusia ternyata lebih memilih hidup yang seperti itu karena apa? Mengikuti dorongan manusiawinya, keserakahannya. Padahal manusia juga tahu makin digali-gali semua itu makin tidak membawa pada kebahagiaan. Hancur hidupnya, hancur keluarganya, hancur juga relasi-relasinya. Maka dari itu, dalam nubuat Nabi Yesaya dikatakan, Neum Adonai. Aduh, Romo, bahasa Ibrani lagi. Kalau kami ngerti sih mending, Romo. Ya saya ajarin. Beginilah firman Tuhan, Neum Adonai. Ingat ya, demikianlah firman Tuhan. Anda seringkali nanti membacanya itu dalam nubuat nabi-nabi, Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Amos, Hosea, Yoel, Maleaki, terus itu beginilah firman Tuhan. Hal ini diucapkan oleh para nabi mau mengatakan bahwa
Kata-kata yang akan disampaikannya bukan berasal dari pikiran, bukan berasal dari kemauan atau keinginannya sendiri sebagai nabi, tetapi berasal dari Allah. Beginilah firman Tuhan, Neum Adonai. Yang Maha Kuasa Allah Israel, hai bangsa di Sion yang mendiami Yerusalem, kalian tidak akan terus menangis. Romo, ternyata yang nangis terus-terusan itu bukan cuma saya ya. Ternyata setiap penderitaan lekat sekali dengan menangis. Menangis adalah apa? Ketidakmampuan manusia menanggung beban hidupnya. Maka keluar dengan menangis. Air mata yang membersihkan, yang menyejukkan, yang membuat adem gitu ya. Maka itulah yang dialami oleh orang-orang di Yerusalem pada waktu itu. Hidupnya hancur, setiap hari menangis, meratap karena apa? Kehilangan, sakit penyakit, penderitaan, penindasan, dan lain sebagainya. Pastilah Tuhan akan mengasihani kalian apabila kalian berseru-seru. Begitu mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Walaupun Tuhan memberi kalian roti dan air serba sedikit, namun gurumu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Kelaparan, kegagalan panen, usaha yang seret, rejeki yang macet ternyata juga terjadi dalam diri orang-orang Israel pada waktu itu. Karena apa? Dosa dan kesalahan, penyakit-penyakit dalam masyarakat. Iya Romo, kalau nggak ada orang yang mencaplok usaha saya Romo, pasti saya itu hidupnya enak Romo sekarang. Jadi dosa dan penderitaan selain oleh kita sendiri, ternyata juga oleh dosa-dosa kesalahan orang lain yang membuat manusia-manusia di dunia ini semakin tidak bahagia. Maka ajarkan anak-anak Anda jangan serakah. Nah ini dia. Anda berpikir, anak-anak harus dididik nih. Ambil semua-muanya selagi masih bisa. Ambil semua kesempatan selagi masih mampu. Hati-hati, memang ada kalanya baik. Tapi ada kalanya juga anak-anak menjadi punya sifat serakah. Keserakahan manusia akan mengambil hak-hak orang lain. Itulah salah satu penyebab dari penderitaan dan sakit penyakit. Dikatakan, kalian akan terus melihat Dia. Entah kalian menyimpang ke kanan atau ke kiri, sabdanya ini akan kalian dengar dari belakangmu. Inilah jalannya, ikutilah jalan ini. Bagi mereka yang tersesat, bagi mereka yang menyimpang, ada suara Tuhan yang menuntun dari belakang. Inilah jalannya, ikutilah jalan ini. Jalan Tuhan, jalan kebenaran, jalan yang berbeda dengan cara dunia. Dunia yang mencari kenikmatan, egoisme, segala macam untuk diri sendiri. Tetapi jalannya Tuhan itu adalah jalan kasih, jalan yang berbagi, jalan yang bersaudara, jalan yang bersahabat, merangkul, bukannya memusuhi atau memisahkan, bukannya menjauhkan tapi mendekatkan. Itulah jalan Tuhan. Apakah dalam keluarga kita masing-masing ada jalan seperti ini? Tidak. Wah, rusak dikit, buang. Jelek dikit, singkirkan. Ada orang yang nyeleneh, hapus dari WhatsApp group. Ada orang yang nggak cocok sama kita, musuhin. Itu cara kerja dunia. Tapi cara kerja Allah adalah merangkul, menarik, bersaudara, memahami daripada dipahami. Jalan kasih, setiap orang itu perlu dikasihi. Inilah jalannya, ikutilah jalan itu. Apakah ketika Anda sedang bingung mencari jalan dalam hidup Anda, mencari rezeki-rezeki Anda, mencari pengobatan-pengobatan buat sakit penyakit Anda bawa dalam doa dan ada bisikan dari Tuhan, inilah jalannya, ikutilah jalan itu. Gimana kita bisa berkenalan dengan jalan itu kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, cara kerjanya Tuhan? Saya jadi ingat setiap saya waktu studi ya, saya 10 tahun studinya, saya mau ambil tema apa nih? Saya mau nulis tentang apa di skripsi, disertasi, tesis saya mau ambil bimbingan sama siapa nih? Bawa dalam doa. Modal saya adalah modal dengkul. Tekuk lutut di kapel, di kampus saya ada kapel.
Tuhan, tunjukkan jalan-Mu yang harus aku tempuh. Berikan jalan-Mu Tuhan, bukan jalan yang paling gampang, bukan jalan yang paling mudah ataupun paling sulit, bukan jalan yang akan membawa saya pada hal-hal yang prestasi yang besar, tapi jalan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Itu doa saya. Tuhan, pilihin betul-betul, inilah Yosef, Bim, ambil ini, ambil ini, ambil ini. Itu yang saya ikutin dan ternyata semuanya berjalan dengan lancar. Maka dekatkan diri dengan Tuhan di masa Advent. Coba kenali suaranya sampai Tuhan berbisik di belakang kita. Inilah jalannya, ikuti. Kadang-kadang Tuhan jalannya ngasihnya untuk kamu ampuni dia. Oh, kita udah tolak. Nggak bisa Tuhan, nggak bisa. Tuhan boleh minta yang lain-lain tapi jangan yang satu ini. Seringkali kayak gitu bukan? Kita denial, kita menolak suara Tuhan itu. Pokoknya ciri-cirinya, caranya itu nggak selalu paling mudah, nggak. Caranya itu bukan cuma yang paling singkat gitu ya, paling gampang, enggak. Tuhan tunjukin jalan, ada kasih, ada damai ketika kamu pilih jalan itu. Ada kekuatan yang mengalir dalam dirimu. Meskipun sulit, jangan menyerah, tetap berjuang terus. Ada Tuhan yang menyertai. Saudara-saudara terkasih, ikuti cara ini, pakai modal dengkul. Anda bisa di kamar sendiri, Anda bisa di gereja, Anda bisa di tempat-tempat yang sunyi. Tekuk lutut Anda. Artinya apa? Bukan cuma gestur tubuhnya Anda berlutut gitu ya, tapi hatinya juga ditekuk juga, pikirannya ditekuk juga. Jangan kenceng-kencengan, keras-kerasan sama Tuhan. Tuhan, lunakkan aku, biar aku bisa menerima kehendak-Mu. Meskipun berat. Ya, Tuhan Yesus aja di Taman Getsemani juga sampai menetes-netes keringat sampai berubah jadi darah kok. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau itu terjadi, Yesaya mengatakan, pada waktu itu Tuhan akan mencurahkan hujan bagi benih yang baru kalian taburkan di ladang. Dan dari hasil tanah itu kalian akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan merumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Saudara-saudaraku yang terkasih, pemulihan pasti terjadi kalau kita bawa tekuk diri kita di hadapan Tuhan. Rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Bukan cuma merendah di hadapan para pembesar gitu ya, presiden, bos, direktur, sampai nunduk-nunduk gitu, raja-raja di dunia. Tapi tundukkan hatimu di hadapan Tuhan, kesembuhanmu pasti akan terjadi. Dikatakan, pada waktu itu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas-bekas pukulan. Rafael, Tuhan yang menyembuhkan. Demikian juga di Mazmur bab 147 dikatakan, berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Jadi di Mazmurnya ini berbicara soal penantian terus ya. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati, membalut luka-luka mereka. Romo, hati saya memang udah patah sih Romo, sama keluarga besar saya, sama besan saya, sama mertua saya, sama istri saya aja udah patah Romo. Sama suami saya aja udah patah, betul-betul putus sudah Romo. Tapi Tuhan, aku izinkan Engkau menyembuhkan luka-lukaku, menyembuhkan hatiku yang patah karena beban penderitaan, karena pengkhianatan, karena kejahatan, karena kecurangan orang. Tuhan, sembuhkan, sambung kembali. Itulah yang dihadirkan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius bab 9. Injil Matius bab 9 itu salah satu favorit saya karena apa? Luar biasa sih Tuhan Yesus. Meskipun Tuhan Yesus sudah melakukan banyak hal, kesembuhan demi kesembuhan, tapi lihat reaksi orang-orang di sekitarnya selalu menolak, negatif, tidak memahami apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tapi di Matius bab 9, Tuhan Yesus tetap selalu konsisten menghadirkan kasih. Dikatakan, sekali peristiwa, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Pewartaan Injil kerajaan surga
ternyata diiringi dengan kesembuhan demi kesembuhan. Maka kalau Anda mau sembuh, jangan cuma mau sembuhnya doang, tapi disuruh mendengar, memahami Injil Kerajaan Allah. Anda males, Anda ogah-ogahan, Anda nggak konsisten. Hari ini ketika wah sakitnya sakit banget Anda baca, tapi setelah nanti sembuh lupa lagi. Seperti itulah cara manusia selalu dari zaman Nabi Yesaya sampai hari ini. Kalau ada butuhnya sama Tuhan, semua juga diikutin. Tapi kalau hidupnya sudah enak, udah nyaman, doanya udah dikabulin, ya udah balik lagi ke setelan pabrik. Ya kalau setelan pabriknya waktu kita diciptakan ya baik adanya, tapi setelan pabriknya adalah ketika ya jatuh lagi dalam dosa yang sama. Saudara-saudara terkasih, Tuhan yang menyembuhkan lahir dari hatinya yang tergerak oleh belas kasihan. Tuhan sendiri, Tuhan Yesus di Matius bab 9 itu lelahnya luar biasa loh. Tuhan Yesus itu nggak bisa beristirahat, nggak bisa makan, selalu diudak-udak sama Tuhan. Tapi dikatakan hatinya tergerak oleh belas kasihan karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Tuhan Yesusnya lelah, tapi terhadap orang-orang lelah yang sama lelahnya, Tuhan Yesus tergerak. Itulah hidup Kristiani, itulah hidup murid-murid Tuhan. Tidak hanya melihat diri, aku kan juga lelah, aku mau istirahat, ntar dulu ya. Tuhan Yesus yang baik hati ini, yang hatinya tergerak oleh belas kasihan, melayani dan menyembuhkan mereka. Semoga jalan Tuhan yang seperti ini ada dalam keluarga kita. Saya percaya kalau Anda hadirkan cara ini, mau berbagi, mau berbela rasa, mau berkorban, mengasihi meskipun sulit, kesembuhan akan terjadi. Kesembuhan fisik maupun kesembuhan rohani. Jiwa kita yang sakit oleh berbagai macam pengalaman-pengalaman yang menyakitkan, yang melukai. Banyak orang hatinya luka. Dia berobat kemana-mana, dia merasa sakit kepalanya, jantungnya sesek. Tapi dokter mengatakan kamu gak sakit apa-apa. Nah kalau sakitnya badan ada obatnya, ada metodenya. Sekarang di rumah sakit banyak sekali. Ada CT scan, ada laser, ada sinar, ada macam-macam gitu. Tapi kalau yang namanya sakit hati, Rafael, Tuhanlah yang menyembuhkan. Utuslah malaikat Rafael ya Tuhan dalam hidup orang-orang sakit. Biarlah malaikat Rafael boleh hadir, menjamah, mengalirkan kuasa kesembuhan bagi mereka yang sakit. Yang sakit disembuhkan, memperoleh rasa damai, kerelaan dan rasa sukacita selalu. Hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Tuhan hiburlah orang-orang sakit. Saat ini banyak anak-anak yang juga mengalami sakit yang serius. Tuhan, kiranya Engkau sangat mengasihi anak-anak ini. Biarlah kesembuhan juga boleh terjadi dalam hidup mereka. Berilah mereka harapan masa depan yang lebih baik lagi. Bagi orang-orang tua yang sudah dimakan usia badannya, kiranya jiwa mereka janganlah menua. Selalu ada sukacita, kuasa kesembuhan boleh terjadi. Dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi. Utuslah roh-Mu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Perbaharui badan kami, perbaharui jiwa kami. Ciptakan kembali ya Bapa. Biar ada kesembuhan bagi orang-orang sakit. Jamahan-Mu kami perlukan. Silakan Anda sentuh bagian-bagian tubuh yang sakit. Hai tubuhku, aku mengasihimu. Biarlah tubuhmu boleh merasakan kasih, dicintai, dihargai, diobati dan dirawat. Biarlah tubuhmu ini bisa memberikan reaksi positif, bekerja sama dengan obat-obatan dan juga segala metodenya. Ada kesembuhan terjadi. Dalam nama Yesus, berkat Tuhan boleh turun atas kita semua. Dalam nama Bapa, Putera, Roh Kudus. Amin. Salam damai sejahtera. Jangan lupa ya, 4 hadiah ini akan siap-siap saya kirimkan ke alamat Anda.
lihatnya di Instagram, pengumumannya juga di Instagram. Bye-bye, Tuhan berkati.